Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Dari Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Desa Abadi Jaya. Perkenalkan, saya Pendeta Ervina Salu, Pendeta Jemaat di GPIB Betel Raha, yang saat ini melayani di dua pos. Pos Pelkes Orait Labora Wakobalu Agung dan Pos Pelkes Brayat Minulio. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Syukur padamu Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam, kami percaya kasih dan kemurahan-Mu selalu ada bagi kami. Tolonglah kami sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di malam ini terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan menyatakan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang Tuhan berkati. Jika ada yang sakit, pasti harapan mereka ingin sembuh. Tetapi dapatkah kita membayangkan jika harapan untuk sembuh itu sudah dinantikan bertahun-tahun, bahkan sampai 38 tahun lamanya, tak kunjung datang kesembuhan itu, maka sulit bagi kita untuk punya harapan yang memantik dan membangkitkan semangat untuk percaya lagi bahwa kesembuhan itu akan ada. Nah, hal inilah yang dialami oleh seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Ketika Yesus bertanya kepadanya bahwa maukah engkau sembuh, maka harusnya dia menjawab dengan penuh pengharapan bahwa iya. Tetapi dari bacaan kita dari Injil Yohanes kita menemukan bahwa orang lumpuh itu berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang dapat menurunkan aku ketika air kolam itu bergoncang. Karena ketika dia hendak masuk lebih dulu, sudah ada orang yang mendahuluinya." Dia punya dalih, punya alasan untuk menjawab panggilan untuk sembuh dari Yesus. Nah, mungkin ini juga yang terjadi pada Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan sahabat GPIB, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, sehingga sulit bagi kita untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan ini. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, itulah kenyataan yang ada. Bahwa tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan. Apalagi bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Dapatkah kita membayangkan situasi ini? Selama itu ia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama dengan dirinya, menunggu air dalam kolam Bethesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu. 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dari orang lain. Dan bisa dibayangkan, pasti ia kecewa. Setidaknya itu yang tergambar dari keadaan orang yang lumpuh ini. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun,
orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. Keraguan itu nampak ketika dia mengatakan bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku saat aku mencoba untuk menceburkan diri. Selalu saja ada orang lain yang mendahuluiku. Dengan kata lain, orang lumpuh itu mau berkata bahwa tidak ada orang lagi yang peduli dengan kondisinya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, tahun-tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya hari itu. Ya, Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan kehidupan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Penting bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini dan mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli. Dan hari ini Ia berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Dan Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Ia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup yang baru yang Ia sediakan. Secara khusus bagi sahabat-sahabat GPIB yang ada di Jabodetabek yang pada tanggal 4 Maret yang lalu mengalami musibah banjir. Banjir melumpuhkan semua aktivitas kita, bahkan apapun yang kita miliki, harta benda, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah, Tuhan hari ini berdiri di hadapan kita. Dia menawarkan kesembuhan bagi setiap kita yang mau percaya dan merespon panggilannya untuk kita bangkit kembali, memantik semangat baru untuk menyambut pengharapan hari baru, kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan daripadanya. Karena penyembuhan yang dilakukan Yesus bukan sekedar fisik, tetapi juga membawa damai sejahtera dan sukacita yang melampaui pengertian manusia. Karena melalui tindakan Yesus, Ia menunjukkan kepekaannya yang luar biasa terhadap kebutuhan hidup kita manusia. Ia memberikan harapan dan semangat baru. Dan tidak ada pergumulan yang tersembunyi di hadapannya. Dia sanggup memulihkan setiap penderitaan dan beban hidup kita. Yesus selalu siap menjumpai dan menolong kita, bahkan memulihkan harapan yang telah hilang, serta memberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Karena itu mari sahabat GPIB, jika saudara dan saya berada dalam pergumulan atau tekanan hidup yang berat, percayalah, Yesus tahu apa yang kita alami. Dan Ia menjumpai kita dalam kondisi kita. Sebagaimana Dia menjumpai seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun tidak berjalan. Dan Ia menawarkan kesembuhan kepadanya. Teruslah berjalan dalam tuntunan firman-Nya. Alami damai sejahteranya. Kekuatan untuk melanjutkan hidup dan berkat-Nya tidak berkesudahan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu mari sahabat GPIB, kita merespon tawaran kesembuhan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya dan alamilah uluran tangan kasih-Nya. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Karena itu bangkitlah sekarang dan lanjutkan kehidupan kita di dalam kasih dan pertolongan dari-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Syukur padamu ya Allah, Bapa yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu. Tolonglah kami untuk hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, agar di tengah persoalan hidup, pergumulan hidup yang kami alami,
bahkan yang melumpuhkan kami sekalipun. Kami mau bangkit kembali dalam semangat pengharapan di dalam Yesus, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Bagi saudara-saudara kami dalam bencana banjir di Jabodetabek, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan iman dan pengharapan untuk senantiasa percaya bahwa tangan Tuhan tetap menopang dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi setiap proses ini Tuhan pakai untuk membuat kami tetap beriman dan menghayati bahwa dalam hal yang sulit sekalipun Tuhan ada di situ. Sebagaimana Tuhan hadir menyapa, bahkan menawarkan kesembuhan bagi orang lumpuh yang sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan dan Tuhan menyembuhkannya. Sembuhkanlah kami juga Tuhan, bangkitkanlah kami, pulihkan kehidupan kami, anugerahkan kami semangat hidup baru untuk terus melanjutkan hidup ini di dalam terang firman Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah tim kerja Morning Call dan Night Call GPIB. Biarlah lewat apa yang dikerjakan banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga setiap kami mendapatkan kekuatan dari firman yang diberitakan. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan biarlah perjalanan hidup kami ada dalam tuntunan kasih. Ampuni kami Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Sehingga esok pagi ketika kami bangun menyambut kasih, sukacita, berkat yang Tuhan siapkan, Tuhan anugerahkan bagi setiap kami untuk kami melanjutkan aktivitas dalam syukur kepada. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Ampuni kami Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikian perenungan kita sahabat GPIB. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.